kalau kita balik ke otak kita memang punya kemampuan mengira-ira itu. Tentang mengira-iranya salah apa enggak itu enggak penting. Pokoknya mampu mengira-ira. Misalnya, kamu lihat anjing jengong-jengong, wuk, wuk, wuk. Kamu kira itu marah? Belum tentu. Saking manusia gaya-gayaan merasa bisa menakar emosi orang. Bukan hanya binatang. Barang mati pun manusia itu mengira-ira gitu ya. Bahkan tumbuhan itu kita anggap punya emosi. Itu ada itu. Mantan wali kota Surabaya yang jadi menteri itu pernah itu omong-omongan sama bunga itu. Ya, Bu Risma itu pernah diwawancarai di Suara Surabaya. Waktu itu kebetulan aku di Surabaya. Gitu. Bu Risma ngomong dengan bunga gitu ya. Loh kamu kok nggak berbunga? Loh besoknya bunga itu. Jadi bagi Bu Risma itu adalah tumbuh-tumbuhan kalau diajak ngomong itu bisa merasakan gitu. Ya nggak apa-apa itu kan bagaimana otak kita itu mengira-ngira bahwa tumbuhan itu bisa diajak ngomong loh ya sing bener ae gitu. Amoral itu atau pikiran negatif itu pada saat kita tidak rasional gitu. Padahal ketidakrasionalitasan manusia itu menyelamatkan kita dalam waktu ratusan ribu tahun itu. Hanya saja sekarang kita bisa paham, misalnya, bahwa yang namanya otak kita itu memang oleh alam semesta itu dirancang untuk melihat perbedaan, melacak perbedaan. Kesulitan melihat persamaan. Otak kita itu gitu. Gampang melihat perbedaan. Kalau kamu jejer sama aku, dalam waktu 0,05, 50 nanodetik, orang itu bisa lihat perbedaanmu dan aku itu. Beda, itu langsung lihat. Mereka tidak melihat ratusan atau ribuan persamaan kita. Tidak melihat. Motone loro, hidungnya satu, telinganya dua, di kanan dan di kiri, posisinya juga di situ, dagunya ya gitu, rambutnya itu yang ketel di sini, bukan di sini gitu ya itu. Itu semua jadi persamaan. Otak kita tidak bisa melihat persamaan itu. Yang dilacak adalah perbedaannya. Kenapa demikian? Nah, karena melacak perbedaan itu penting untuk keselamatan nenek moyang kita. Begitu ada yang berbeda, ini bisa merupakan bahaya. Itu nenek moyang kita sudah memegang otaknya memang begitu. Jadi jangan heran kalau kita itu melihat sedikit perbedaan itu kita bisa bermusuhan. Nah ini kalau di Stoa kan nggak ngerti yang gini-gini, nggak dibahas. Gitu. Lo kamu mau bahagia gimana? Begini aja nggak ngerti gitu ya. Tidak bisa bagaimana ngatasi bahwa yang namanya bagaimana kita menumpulkan supaya otak kita itu tidak terlalu melacak perbedaan ketimbang persamaan. Gitu ya. Sekarang itu adalah pendidikan anak-anak. Pada dasarnya otaknya dalam hal melacak perbedaan itu ditumpulkan gitu. Supaya tumpul gitu. Jadi memahami bahwa manusia ini sama semua. Dan pemahaman itu bukan pemahaman rasionalitas. Itu pemahaman emosi yang masuk dalam memori implisit. Ini hal-hal yang semacam ini ya, filsuf yang nggak membahas. Orang ini wilayah sains kok ya. Bagaimana cara otak bekerja, itu wilayah sains itu. Lah ini ya unik ya, bahwa kita itu sudah tahu cara kerja otak gitu ya. Tapi kita menawarkan filsafat sebagai jalan keluar. Loh. Udah ribuan tahun terbukti nggak bisa membuat orang bahagia kok ya. Iya. Lo ngapain gitu. Tapi bahwa yang namanya Stoa itu memahami bahwa kita itu adalah bagian dari alam, hal ini memang bagus sih ya. Kalau terjadi gangguan pada tubuh kita, yang terjadi adalah gangguan mekanik gitu. Pemecahannya adalah pemecahan teknis gitu. Kalau kita memahami bahwa tubuh kita itu mekanis ya, penyelesaiannya adalah teknik untuk menyelesaikan hal-hal mekanik itu gitu. Misalnya, orang mati kenapa gitu. Orang mati itu karena hal-hal teknis yang terganggu. Kenapa? Otaknya tidak bekerja. Ya, orang kalau otaknya nggak bekerja ya mati. Kalau jantungnya nggak bekerja masih bisa diganti jantung buatan atau dipompa. Tapi kalau otaknya mati ya mati orang. Misalnya apa? Ada penyumbatan. Penyumbatan di pembuluh darah gitu ya. Ada darah tidak mengalir. Kenapa? Lah kenapa ada penyumbatan? Iya lemaknya tinggi. Membuat plak. Jadi yang sebetulnya kematian itu adalah rangkaian proses-proses mekanik yang akhirnya membuat tubuh kita mekanik itu mengalami gangguan teknis dan akhirnya kita mati. Dan kalau kita memahami bahwa tubuh kita itu adalah mekanis, kita paham mengobatinya gitu.
Seperti kalau mobil mogok. Kamu pernah sepedamu mogok terus kamu doain, ya mudah-mudahan Entahlah, kamu enggak. doain. Lah ya enggak. Lah, wong kamu itu loh doain sepeda aja nggak bisa doain tubuhmu itu loh ya gitu. Dalam hal ini ide Stoa sebetulnya itu adalah istilahnya apa? 0 point ya, titik nol itu yang bagus bahwa ya udah, oke kita bagian dari alam. Stoa wis lah ya gitu.